Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi. Di video kali ini saya akan membuat video perbandingan antara Honda EDV CBS dan Honda EDV 150 ABS. Jadi dari segi harga di tahun 2021 ini, untuk yang versi CBS dibanderol di 34.350.000, sedangkan versi ABS di 37.550.000. Jadi selisihnya sekitar 3 jutaan ya, antara versi CBS dan versi ABS. Dari segi harga bedanya di kisaran 3 jutaan. Lalu apa yang membedakan antara versi CBS dan ABS sehingga harganya sendiri cukup lumayan banyak ya selisihnya? Jadi perbedaan yang pertama tentunya terdapat pada bagian pengeremannya. Ini versi ABS, ini CBS. Tentunya untuk versi CBS mengusung sistem pengereman CBS. Nah, pada bagian spakbor di sini terdapat tulisan Kombi Brake. Yang ini tandanya motor ini mengusung sistem pengereman CBS atau Kombi Brake System. Kita di sini tidak melihat untuk sensor dan grid-grid ABS-nya ya. Di sini tidak terdapat sensor dan grid ABS-nya. Kemudian pada bagian kalipernya untuk versi CBS dia menggunakan Nissin 3 piston brosis. Jadi CBS dia menggunakan Nissin 3 piston ya. Sedangkan untuk versi ABS, nah pada bagian spakbornya kita bisa melihat di sini terdapat tulisan ABS menggunakan stripping berwarna silver. Nah, kita bisa melihat di sini pada bagian piringannya atau disc brake-nya terdapat grid-grid dan sensor ABS-nya, dan bagian kalipernya dia menggunakan Nissin 2 piston. Jadi beda kaliper antara CBS dan ABS. Untuk CBS dia 3 piston, untuk ABS dia menggunakan 2 piston. Tapi dari segi piringannya sendiri bentuknya ini sama persis antara CBS dan ABS, nggak ada bedanya ya. Tampilan palang velgnya, kemudian bagian bannya juga sama ukurannya, nggak ada bedanya. Bagian kaki-kakinya cuma beda di bagian pengereman depannya saja. Kemudian untuk versi CBS, jika kita melihat di bagian indikatornya, indikator speedometernya ya. Nah, di sini tidak terdapat indikator ABS brosis, jadi kosong seperti ini. Kemudian untuk versi ABS, jika kita melihat, kita pindah ke versi ABS ya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, untuk versi ABS di sini terdapat tulisan ABS brosis. Kelihatan ya, ABS menyala. Nah, mungkin bedanya itu sih pada bagian pengereman. Cuman brosis untuk pengereman bagian belakangnya antara versi CBS dan ABS itu sama brosis. Jadi bedanya hanya terdapat di bagian pengereman depan. Tapi pengereman belakang sama-sama tidak menggunakan ABS. Mungkin itu minusnya sih. Harusnya dengan harga 3 juta selisihnya, untuk versi ABS, mungkin ke depannya ABS-nya dibikin depan belakang ya. Seperti motor sport Honda itu sudah menggunakan ABS depan belakang. Tapi sayangnya untuk Matic Honda, baik EDV ataupun PCX, ABS-nya hanya terdapat pada bagian pengereman depan. Belakangnya dia nggak ABS. Nih, bisa kita lihat di sini untuk versi ABS. Seperti ini, dia tidak terdapat ABS pada bagian pengereman belakang. Kemudian untuk versi CBS, dia juga sama. Nah, bagian kaliper juga sama. Dia menggunakan Nissin 1 piston antara CBS dan ABS. Kemudian yang membedakan lagi bagian joknya brosis. Jadi untuk yang versi ABS dia menggunakan jok 2 warna, yaitu hitam dan abu-abu paduannya. Pada bagian depan dia menggunakan abu-abu, tengahnya dia hitam, kemudian belakangnya menggunakan abu-abu. Sedangkan untuk versi CBS, bagian joknya dia full hitam brosis. Nih, full hitam ya, dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Tapi tekstur pada bagian belakang dan depannya ini sama antara CBS dan ABS. Teksturnya dia seperti ini, terdapat bintik-bintik. Nah, ini CBS, ini ABS. Sama kan? Hanya saja warnanya yang berbeda. Mungkin itu sih. Nah, untuk versi CBS sendiri, warnanya dia banyak banget pilihannya. Berbeda dengan ABS. Untuk ABS dia pilihan warnanya merah hitam yang ini, kemudian ada yang putih velg gold dan hitam velg gold. Jadi untuk ABS sendiri hanya terdapat 3 pilihan warna. Sedangkan CBS banyak banget. Ada coklat, ada hitam, kemudian ada putih hitam seperti ini. Ada merah, merahnya dia polos ya. Kemudian ada silver. Nah, untuk versi CBS, warna hitam seperti ini awalnya tersedia di versi ABS brosis. Jadi seperti yang kita tahu dan teman-teman tahu juga ya, untuk warna seperti ini awalnya di versi ABS, cuman bedanya strippingnya dia menggunakan warna abu-abu.
Nah, untuk versi CBS sekarang dia menggunakan warna merah strippingnya, merah putih ya. Dan bagian depannya dia merah hitam. Nah, buat brosis yang nyari warna seperti ini untuk versi ABS sudah tidak tersedia brosis. Jadi buat kalian yang mau nyari versi ABS warna putih, itu adanya putihnya full. Jadi putihnya full, nggak hitam putih seperti ini. Untuk warna hitam putih sudah nurun ke versi CBS ya. Versi ABS udah nggak ada. Nah, bedanya lagi untuk versi CBS yang warnanya polos, yang nggak ada strippingnya seperti ini, dia warnanya full. Jadi nggak paduan antara putih dan hitam seperti ini, enggak. Jadi yang warnanya perpaduan dua warna ini hanya warna yang satu ini, putih dan hitam. Untuk ABS hanya merah dan hitam. Selebihnya warnanya polos semua. Dan bagian emblem EDV-nya, nah emblem yang di sini, kalau untuk yang versi dua warna seperti ini, bagian tulisan EDV-nya atau emblemnya, dia posisinya di bawah sini brosis. Ini yang ABS, yang CBS juga sama. Nah, dia tulisan emblemnya di bawah. Tapi kalau untuk yang warna polos, full polos, dia tulisan EDV-nya nggak di bawah tapi di atas ini. Jadi bedanya itu sih. Jadi itu bedanya antara CBS dan ABS. Selebihnya sama semua brosis, nggak ada bedanya. Jadi selisih di 3 jutaan, kalian hanya mendapatkan sistem pengereman ABS bagian depan saja, belakangnya non ABS. Kemudian tampilan joknya berbeda. Nah, satu lagi yang akan saya sampaikan di sini, untuk EDV terbaru 2021, bagian emblem EDV 150-nya, khususnya versi ABS yang warna hitam merah ini, dia sudah menggunakan emblem. Kalau untuk pertama keluar di tahun 2019-2020, dia masih menggunakan stripping ya, tulisan EDV-nya ini. Nah, untuk terbarunya dia sudah menggunakan emblem seperti ini. Tapi buat brosis yang pakai EDV hitam merah seperti ini, masih menggunakan stripping, mau diganti emblem juga bisa kok. Kalian tinggal inden atau pesan ke ahas terdekat, kalian pesen emblemnya. Itu bisa banget. Jadi biar lebih update ya, udah nggak pakai stripping tapi pakai emblem brosis. Kemudian brosis, di sini akan sekalian saya sampaikan. Jadi yang ngikutin saya sejak lama pasti udah tahu ya, Honda EDV putih ini CBS punya saya pribadi. Nah, kalau yang merah ini punyanya dealer tentunya, ini di display di depan. Nah, di sini saya akan sekalian membandingkan nih EDV dengan yang baru. Ini kan masih baru nih, masih baru banget di dealer, dengan EDV yang sudah dipakai 10.000 km. Jadi ini udah 10.000 km. Coba kita cek dulu ya. Oh, kayaknya udah 11 sih, 11 ribuan sih. Ini dia 11.000 ya, 11.500. Jadi EDV baru dan EDV 11.000 km. Kira-kira apa sih yang berubah antara baru dengan yang sudah 11.000 km? Nah, yang pertama jelas dari bagian visor. Ini baru dia masih dibalut ya, pakai anti gores. Sedangkan untuk 11.000 km dia udah, wah, baret-baret udah nggak karu-karuan nih. Kalau kalian lihat langsung, ini bagian visornya udah baret-baret nggak karu-karuan. Kemudian warnanya sendiri untuk putihnya ini udah mulai menguning brosis. Memang untuk warna putih sendiri itu kelemahannya dia lama-lama menguning ya. Nah, untuk bagian warna hitamnya, ini bagian plastik kasarnya, ini juga udah sedikit mulai pudar. Ini yang punya saya ya, udah 11.000 km. Dia udah mulai pudar. Kalau yang baru dia pekat banget hitamnya. Kemudian ada lagi nih di sini. Bagian tuas ini dia brosis, untuk menaikkan dan menurunkan visornya. Kalau masih baru, wah dia enak banget nih. Enak banget kita makainya ya. Ini pegasnya, wah ngeper banget. Tapi kalau untuk yang udah lama saya pakai, dia bakal kayak gini brosis. Nih, jadi keras banget, hampir nggak bisa ditarik. Udah saya kasih pelumas berulang kali, ini susah banget nih. Dia keras. Jadi lama-lama dia keras ya. Awalnya enak, lama-lama dia bakal jadi keras. Kemudian warna pada bagian stang nih, bagian plastik-plastiknya sini ya. Nah, ini perbandingannya untuk yang baru, ini hitamnya masih pekat banget. Kalau yang lama, nah dia warnanya udah mulai abu-abu dan pudar. Mungkin ini salah satu kelemahan Honda. Banyak yang bilang memang bodinya tuh kurang bagus kalau Honda. Ya memang seperti ini buktinya. Ini dia masih hitam banget, lama-lama ini apa kusam ya, tampak terlihat jadi nggak mewah aja menurut saya. Kemudian untuk bagian plastik-plastik kasar yang lain, nah seperti bagian tengah sini, ini juga udah mulai abu-abu. Yang baru masih hitam banget brosis, masih bagus banget ya. Kemudian yang paling mencolok di sini brosis, kita ke belakang. Nah, bagian belakangnya sini untuk yang baru, dia hitamnya masih hitam banget seperti ini.
Sedangkan untuk yang sudah lama pemakaian 11.000 km, dia udah mulai abu-abu dan luntur warnanya. Jadi lama-lama hitamnya ini luntur. Bagian CVT juga sama, dia lama-lama luntur. Nah, untuk bagian throttle bodinya ini udah kotor banget brosis. Jadi hagernya ini tidak begitu melindungi menurut saya. Jadi dia tetap nyiprat-nyiprat ke bagian throttle body, walaupun di sini udah ada hager, udah ada karet ini ya. Tetap aja dia nyiprat-nyiprat ke dalam. Ekspektasi saya kan nggak bakal nyiprat ke dalam nih karena ada hagernya. Nyatanya memang hagernya kurang dalam dan nyiprat ke bagian depan. Kemudian bagian shock juga udah kotor banget. Ini masuk ke celah-celahnya, kotorannya. Kemudian apalagi ya? Mungkin itu sih yang dapat saya bandingkan di sini. Untuk selebihnya sih masih oke ya. Bagian pengereman juga kalau masih baru tampak terlihat baik-baik aja. Lama-lama punya saya tuh, udah lama dia decit, sering kemasukan pasir dan bunyinya decit, gak enak banget menurut saya. Udah sering dibersihin, ntar lama-lama bunyi lagi dan bunyi lagi. Nah, satu lagi brosis, pada bagian cover knalpotnya atau cover muffler, ini bagian platnya yang warnanya silver. Kalau masih baru dia mulus banget ya. Tapi kalau udah lama dia rawan banget gores brosis. Kesenggol dikit aja dia bakal kayak gini nih, kelihatan gak sih? Bakal hitam-hitam kayak gini. Jadi kesenggol dikit dia hitam, soalnya kan dia warnanya mencolok ya. Jadi ketika kesenggol dikit ya dia bakal gampang hitam sih. Kemudian warna di bagian dek-dek sininya ini juga sama. Untuk yang baru dia masih hitam. Kalau udah lama-lama, nah dia udah mulai abu-abu dan kusam. Warnanya kusam, pokoknya warnanya kusam. Terlebih pada bagian sini nih. Nah, bagian sini kelihatan banget brosis. Yang masih baru dia hitam banget, pekat banget. Kalau yang udah lama, dia kusam mulai ke abu-abu warnanya. Jadi hitamnya mulai ke abu-abu brosis. Nah, ada satu lagi kemarin yang nanya, Bang, untuk versi ABS, EDV ABS, apakah juga tersedia versi CBS? Jadi maksudnya gini, untuk versi ABS apakah CBS-nya berfungsi? Kalau CBS kan ketika kita menekan rem bagian belakang, depan ikut ngerem. Nah, untuk ABS apakah sama walaupun dia ABS? Jadi enggak brosis. Jawabannya tentu enggak. Jadi kalau yang versi ABS dia hanya ABS, tapi CBS-nya dia nggak berfungsi. Ketika kita mengerem, belakang nggak bakal ikut ngerem kalau yang versi ABS. Tapi kalau CBS, nah baru dia ikut ngerem. Nah, kemudian pada bagian speedometernya, ini makanya saya sarankan ketika beli langsung dipasang anti gores brosis. Soalnya kalau nggak dipasang anti gores, seperti punya saya, ini udah gores-gores nggak karu-karuan brosis. Ini sayangnya agak sedikit gelap ngelawan cahaya, jadi nggak begitu kelihatan. Mungkin buat brosis yang udah ngelihat reviewnya beberapa minggu yang lalu, tentang review saya seputar motor ini di pemakaian 10.000 km itu udah tahu ya. Bagian speedometernya, goresnya udah nggak karu-karuan brosis. Jadi mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat sih ya, khususnya buat brosis yang mau beli Honda EDV, biar lebih dipertimbangkan lagi, lebih difikirkan lagi. Ya kenyataannya memang seperti ini. Di depan saya sekarang ada EDV baru dan EDV 11.000 km. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk perubahannya seperti apa dari yang baru sampai ke yang lama. Nih, bannya sendiri seperti ini barunya, dan 11.000 km udah mulai halus dan udah mulai habis. Mungkin itu sih. Selebihnya oke dan nggak ada masalah. Oh ya, satu lagi. Untuk stang miring, punya saya kan udah saya bahas ya, stangnya miring banget. Nah, untuk yang EDV ini, ternyata dia juga tetap miring ke kiri brosis. Jadi memang semua EDV, hampir semua EDV, stangnya miring ke kiri, memang nggak bisa dipungkiri. Jadi buat kalian yang beli EDV stangnya miring, itu nggak usah komplain atau gimana, memang apa ya, sudah sewajarnya dan hampir semua seperti itu. Sejauh ini memang semua seperti ini. Bahkan ini yang versi terbaru aja, tahun 2021 baru keluar, tetap stangnya miring kok. Tetap miring, nggak ada bedanya, nggak ada perbaikan. Ya, jadi mungkin itu sih brosis yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk teman-teman semua yang mau beli Honda EDV di tahun 2021. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi. Sampai jumpa.